Halo semua, kembali lagi di Take Off Podcast. Kali ini bersama Dava Ihsan Mustafa, kita akan membahas tentang job desk dan juga human resource. Oke, kita akan langsung ke pembahasannya ya. Apa itu job desk? Job description atau yang biasa disingkat dengan job desk adalah sebuah bagian yang menjelaskan dan gambaran umum mengenai sebuah peran pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan pengertian sederhananya, job desk adalah tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang akan diemban dan dipegang pada sebuah pekerjaan. Job desk biasanya juga menjelaskan tentang gambaran sederhana pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, divisi, atau sebuah departemen. Terus, kenapa job desk penting? Apa manfaatnya sih? Manfaat adanya job description bagi organisasi yaitu: yang pertama, bagi atasan untuk dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawab bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu, bagi pemimpin organisasi sebagai pimpinan untuk dapat memimpin dan memberikan motivasi agar setiap personil sebagai pemegang jabatan menghasilkan kinerja yang optimal. Selanjutnya ada pemegang jabatan sebagai paduan dan pedoman kerja serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi. Dengan adanya paduan dan pedoman kerja, segala pikiran, usaha, dan energi dapat difokuskan dalam pekerjaan. Lalu, perekrut. Dalam proses rekrutmen personil, bagian perekrut dapat mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai kebutuhan jabatan. Selanjutnya ada trainer. Untuk trainer dapat mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan dengan kebutuhan yang spesifik secara langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja pemegang jabatan. Lalu ada asesor. Dalam kaitan pengukuran kinerja, asesor dapat melakukan analisis terhadap pemegang jabatan dengan menggunakan tool seperti competency assessment, in-depth interview, dan sebagainya. Lalu ada perencana karir atau succession planner untuk menempatkan individu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan organisasi atau juga sering disebut Organization Development and Planner untuk membuat perencanaan pengembangan organisasi yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis peran ataupun tanggung jawab yang diperlukan. Dan yang terakhir untuk job evaluator, yaitu untuk membobot jabatan dan membandingkan jabatan lain di dalam organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa job description merupakan bagian penting dari sistem pengembangan SDM ataupun sumber daya manusia. Job description dapat dikatakan sebagai peta yang memberikan arah kepada organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Terus, bagaimana sih cara membuat job desk? Sebenarnya, cara membuat job desk adalah akan selalu melibatkan 5 elemen penting, sehingga orang yang hendak membuat job desk harus memahami kelima elemen tersebut terlebih dahulu. Baik, inilah pembahasan tentang cara pembuatan job desk. Langkah pertama untuk membuat job desk adalah mengetahui apa saja spesifikasi pekerjaan yang dimiliki oleh sebuah peran atau jabatan di perusahaan. Karena dalam sebuah pekerjaan, tentu saja akan ada sebuah persyaratan kerja yang menjadi sebuah dasar ukuran penilaian dari kualitas seseorang. Selain hal tersebut, penilaian terhadap kualitas sebuah pekerjaan melibatkan konsep compensable factor yang ikut membawa 4 elemen lainnya. Langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk membuat job desk adalah akuntabilitas, yang mana hal ini mewakili sejumlah pengetahuan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, keputusan, produk, dan setiap tindakan yang akan diambil.
Oleh sebab itu, job desk yang baik dan benar harus memiliki akuntabilitas supaya orang yang memegang jabatan tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, pada intinya, setiap karyawan haruslah bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan wajib untuk melaporkan kepada perusahaan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perusahaan atau sebaliknya. Tentu saja kamu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tanggung jawab, karena sudah mempunyai definisi yang jelas. Diharapkan bahwa karyawan dapat bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan kepada atasan. Kegagalan yang dialami selama mengerjakan tugas dan mengejar tujuan pekerjaan atau keberhasilan yang telah didapatkan merupakan sebuah pertanggungjawaban dari karyawan itu sendiri. Pada titik ini, tentu saja perusahaan mempunyai sebuah standar untuk mengukur keberhasilan kerja dari karyawan. Biasanya, seorang yang membuat job desk akan menjabarkan pekerjaan serta tanggung jawab dan tentu saja kewajiban yang harus dilaksanakan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kemudian, rincian tersebut haruslah diolah dalam kalimat yang langsung dan singkat. Langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan pekerjaan, yang mana pada elemen ini biasanya recruiter akan membentuk sebuah ringkasan mengenai gambaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Dalam elemen ini, informasi yang diberikan dalam jumlah yang cukup, namun harus seringkas mungkin. Nah, untuk pembahasan job desk mungkin sekian. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu human research. Terus, apa sih human research? Human research adalah bagian yang sangat penting dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Mereka adalah penopang dari kesuksesan suatu perusahaan. Tugasnya adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Mengapa dibilang penting? Karena tanpa karyawan sebuah perusahaan tidak dapat berjalan. Jadi, tugas dari bagian human resource adalah memastikan karyawan mendapat hak mereka dan puas dengan pekerjaan mereka. Apa saja sih bagian dari human resource? Oke, kita akan membahasnya. Secara umum, jurusan human resource terdiri dari 4 bagian, mulai dari perekrutan, pelatihan atau training karyawan, tunjangan karyawan, hingga kompensasi bagi karyawan yang mengundurkan diri. Oke, mungkin cukup segitu dulu ya penjelasan atau pemaparan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan.